Nah, Sobat Tani, inilah kondisi lahan sawit milik Pak Samang di Apas, Kecamatan Sebuku. Nah, ini saya jauh-jauh dari Sebatik untuk menyaksikan perkembangan lahan sawit yang sudah diaplikasikan pupuk organik eco farming. Dan Masya Allah, luar biasa. Setelah mengunjungi, menyaksikan sendiri, yang sebelumnya hanya bisa menyaksikan lewat video kiriman pemiliknya. Dan hari ini, tepatnya hari Minggu, tanggal 20 Februari, tepatnya di Kecamatan Sebuku. Ini saya di tengah-tengah lahan sawit milik Pak Samang, menyaksikan perkembangan wasilah pupuk organik eco farming pada tanaman sawit milik Pak Samang, merupakan mitra Sobat Tani pupuk organik eco farming di Sebuku. Masya Allah. Nanti sebentar kita akan mendengarkan pernyataan langsung dari pemiliknya. Baik sahabat sinergi, salam eco farming, lahan subur, petani makmur. Best Corporation, go betah, no riba. Baik sahabat sinergi, ini kita sudah berada di lahan sawit milik Pak Samang, di mana yang tadinya kita sudah saksikan di tengah-tengah lahan sawit beliau ini sudah diaplikasikan dengan menggunakan pupuk organik eco farming. Jadi selama ini kami menceritakan perkembangan hasil pemupukan pupuk organik eco farming, namun tidak ada salahnya kita mendengarkan pernyataan langsung dari pemiliknya. Jadi artinya biarkan hasil yang berbicara. Nanti kita mendengarkan sama-sama pernyataan langsung pemilik lahannya. Jadi bukan katanya tetapi nyatanya. Sahabat sinergi, inilah Pak Samang, juga dibersamai oleh Pak Mustafa, tepatnya di Desa Apas, di tengah-tengah lahan sawit milik beliau, tepatnya di Desa Apas, Kecamatan Sebuku. Kita sendiri mendengarkan pernyataan langsung dari pemilik lahan. Nah, bisa diceritakan Pak Samang, dari luas lahan ini bisa kita ceritakan luas lahan sawit milik Bapak Samang, kemudian dari sebelumnya pemupukan dengan menggunakan pupuk organik eco farming sebelumnya seperti apa, dan sesudah menggunakan pupuk organik eco farming adapun nanti perkembangannya seperti apa, itu mungkin bisa kita ceritakan agar petani, sahabat petani semua menyaksikan video ini bisa menambah pengetahuan tentang manfaat penggunaan pupuk organik eco farming. Bisa diceritakan Pak? Awal membeli kebun ini memang sangat memprihatinkan lah. Masalahnya ini kebun ini hasilnya tidak sesuai dengan jumlah pokok yang ada di sini. Hasilnya hanya sekitar 3 ton, 4 ton per panen. Ini berapa luas lahannya Pak? Sebenarnya luas lahan ini sekitar 8 hektar. 8 hektar. 8 hektar. Cuma yang kebetulan dihitung jumlah isi sawitnya ini mungkin sekitar kurang lebih 7 hektar aja, karena di dalamnya ini banyak rawa-rawa yang tidak bisa ditanami. Jadi artinya dari luas lahan ini ada 8 hektar, namun untuk dari tanaman sawit itu berkisar 7 hektar begitu Pak ya, karena tidak semua lahan ini berisi dengan tanaman sawit. Jadi sekitar 7 hektar yang ada tanaman sawit. Ada tanamannya. Nah, sebelumnya Pak tadi bisa kita ceritakan kembali sebelum menggunakan pupuk organik eco farming, karena pernyataan Bapak tadi sempat memprihatinkan karena sebelum membeli lahan ini awalnya kondisi sawitnya memprihatinkan. Biasanya itu sebelumnya berapa hasil panennya Pak? Sekitar 3 ton aja itu, 3 ton 4 ton begitu ya. Bahkan di kawasan rumah ini sekitar berapa tandan? Ada sekitar 25 tandan aja. Dari sekian banyak ini ada sekitar kurang lebih 200-an pokok. Iya. Di kawasan rumah ini ada sekitar 14 tandan, 25 tandan. Sekarang ini satu di sini aja 1 mobil sudah. Masya Allah. 1 mobil sudah. Nah, jadi yang tadi sekitar 7 hektar hanya 3 ton. Sekarang setelah menggunakan setelah habis 1 bulan perawatan dulu rumputnya apanya kan, sebelumnya baru, karena memang pelepahnya banyak lah juga. Pelepah banyak yang masih harus dibuang, baru diaplikasikan dengan pupuk eco farming. Itu sudah awal panen aja sudah mulai naik 1 ton. Masya Allah. Jadi 5 ton. Jadi 5 ton. Setelah 2 bulan 3 bulan kemudian itu sudah mencapai 7 ton. Masya Allah. Dan terakhir itu pemakaian selama 4 bulan 8 ton sudah sampai 9 ton. Dari 7 hektar Pak ya? Ya, alhamdulillah. Selama ini orang bilang musim buah menurun, ya di sini tidak pengaruh kalau memakai eco farming. Tidak ada pengaruh, dia turun, tetap bertambah. Jadi artinya dengan menggunakan pupuk organik eco farming tidak mengenal musim Pak ya? Tidak mengenal musim karena kenyataannya buah tidak berubah. Tetap aja dia. Tapi mungkin ini baru dikasih ini sekitar kurang lebih 6 bulan lah dari sekarang. Iya. Nah, lagi pemupukan. Ini di Desa apa sekitar 7 hektar ini yang berisi produktif tanaman sawit. Nah, menurut informasi beliau ini memiliki luas lahan sawit yang ada di Kecamatan Sebuku maupun di Turingse, dan begitu pula di luar dari kecamatan ini. Nah, ya selain di sini apakah lokasi kebun Pak Samang juga diaplikasikan menggunakan pupuk organik eco farming Pak? Ya, alhamdulillah. Karena dari uji coba pertama 1 kebun memang lumayan lah. Jadi singkat aja, dari awal aku memakai eco farming itu total
total hasil lah. Hasil sawit saya sekitar 12 ton. Masya Allah. Awal-awalnya sebelum serentak eco farming, setelah 4 bulan kemudian serentak pakai eco farming semua, alhamdulillah sekarang sudah mencapai 28. Masya Allah. 28 ton. Itu sekitar berapa hektar semuanya, Pak? Oh, kurang lebih 30 hektar lah. Hmm. Itu pun masih awal, itu sebenarnya masih mau, masih kurang kalau target saya. Ya karena ini baru satu siklus Ya, pemupukan, Pak, ya. baru rencana pemupukan kedua lagi nanti. Secara keseluruhan belum maksimal. Tapi itu sebenarnya 12 ton ke 28 ton itu sebenarnya kalau kami sudah cukup. Sudah luar biasa, Pak, ya. Cukup bertambah. Nah, artinya dari luas lahan ini saja yang tadinya 7 hektar diperkirakan hanya biasanya itu 500 kilo per hektar. Nah, sekarang sudah mencapai 5 ton. 5 ton. Alhamdulillah. Jadi memang kurang lebih sekarang peningkatan dari sekian banyak itu rata-rata itu mungkin di atas 2 kali lipat sudah. Masya Allah. Sahabat Sinergi Eco Farming, beliau ini merupakan sahabat Sinergi Eco Farming. Beliau ini sudah belanja pupuk organik Eco Farming, sudah mencapai paket kemitraannya, yaitu sudah mencapai priority, Pak, ya. Iya, jadi Pak Samang ini sudah merupakan stokis di Kecamatan Sebuku ini, tepatnya di Desa Apas. Beliau ini sudah dikenal oleh orang banyak, bukan hanya di Kecamatan Sebuku, di Tulinosai juga sudah banyak yang mengenal beliau di Pulau Sebatik, karena beliau ini sudah cukup lama tinggal di Sebatik, begitu, Pak, ya? Iya. Ya, jadi Pak Samang, apa yang disampaikan ini bukan rekayasa, Pak, ya? Ya, alhamdulillah ini kenyataan. Kenyataan, jadi fakta yang berbicara, Pak. Yang berbicara. Nah, jadi ini saya langsung berada di tengah lahan sawit beliau. Nah, jadi apa yang video yang sempat kita saksikan bersama, nah inilah saya sempatkan waktu hadir di sini untuk menyaksikan langsung dan menceritakan dan ketemu langsung oleh pemiliknya. Jadi seperti itulah adanya kami di sini, mitra PTBes, bukan hanya menyampaikan kata-katanya, sekedar katanya, tapi ini faktanya, gitu, Pak, ya. Yang termasuk juga Pak Mustafa, dari kostumnya saja sudah bisa terlihat, walaupun sembunyikan identitasnya, pasti beliau ini pengguna eco farming luar biasa. Go berkah, no riba.